Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang nonton video ini sehat dan pada happy semua. Nah, alhamdulillah hari ini kita bincang-bincang kembali dengan sosok yang luar biasa nih, sahabat baik saya nih, Bang Ervan. Beliau adalah owner dari toko Menara Komputer. Nah, pasti teman-teman yang ada di Kalimantan Barat atau di kota Pontianak udah pada tahu nih, ya kan? Dan nggak asing lagi, ya kan? Ada toko komputer besar ya. Nah, tapi mungkin belum pernah lihat atau ketemu sama owner. Nah, nih saya hadirkan ownernya. Bang Ervan, apa kabar? Alhamdulillah, makasih Pak Ican. Alhamdulillah. Nah, ini beliau ini jadwalnya padat banget sehingga alhamdulillah kita dapat waktu dan kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Nah, pasti teman-teman pengen tahu kan kisah sukses dari seorang owner toko komputer Menara Komputer, ya kan. Nah, maka hari ini Bang Ervan akan cerita nih kisah ketika dulu membangun bisnis yang sekarang udah jalan 11 tahun ya Bang Ervan ya? 11 tahun. Alhamdulillah 11 tahun. Cukup waktu yang panjang ya. Nah, gimana kabarnya Bang Ervan? Alhamdulillah baik Pak Ican. Alhamdulillah. Nah, boleh nih langsung Bang Ervan cerita perjuangan ketika dulu sebelum mendirikan atau merintis toko komputer yang di kota Pontianak cukup besar yang bernama Menara, atau ada kisah di balik nama Menara nih. Nah, boleh deh Bang Ervan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Jadi sebelumnya terima kasih untuk Pak Ican dan teman-teman yang udah bersedia berkunjung ke Menara Komputer. Jadi Menara Komputer nih sebelumnya berasal dari toko buku Menara yang berada di Pasar Tengah. Ya. Dan kebetulan waktu kemarin saya sempat kerja di leasing Pak Ican. Oh, jadi sebelum membangun toko komputer Menara ini kerja dulu ya? Kerja di leasing. Oh, iya. Pada saat kerja di leasing tersebut, alhamdulillah dipecat. Alhamdulillah dipecat ya. Jadi setelah dipecat, mikir-mikir mau ngapain gitu kan. Cobalah iseng-iseng buka toko kecil Pak Ican. Cuma kios-kios kecil Pak Ican. Di Sungai Jawi, alhamdulillah lancar. Tapi kenapa tuh emang idenya toko kecil tuh komputer gitu ya? Sebenarnya pertama kali sih campur elektronik. Oh, elektronik juga. Dan pertama kali mau buka usaha pun dari orang tua pun nggak setuju Pak Ican. Oh, awalnya nggak setuju nih ya? Karena dibilang ini bakal gagal lah gitu. Gagal, dibilang nggak mungkin berhasil, nggak mungkin maju, dibilang. Cuma kita ngerasa insya Allah kayaknya bisa maju lah gitu, asalkan kita mau kerja keras, kita yakin insya Allah bisa gitu. Insya Allah. Jadi awalnya memang orang tua juga underestimate lah ya? Orang tua nggak setuju, pun pertama kali usaha tuh orang tua cuma ngasih modal 50. 50 cuma untuk nyewa ruko udah 20 juta. Iya. Jadi karena kita udah pernah di leasing, alhamdulillah kita kan udah ngerti seluk-beluknya Pak Ican. Jadi pada saat kita buka toko tuh, toko kita pun nggak pernah dibuka. Kita lebih banyak door to door, ke rumah-rumah, ke lapangan, ke gang-gang. Jadi setiap hari kerja kita tuh door to door. Tapi sendirian atau udah ada timnya nih? Kebetulan alhamdulillah ada 1-2 orang. Oh, 1-2 orang ada, iya. Bantu juga Pak Ican. Jadi akhirnya door to door. Terus kisahnya gimana tuh akhirnya door to door? Alhamdulillah selama kita door to door, responnya agak lumayan lah, cukup lah untuk mutar terus Pak Ican. Iya. Alhamdulillah kita bisa ngasih harga sama dengan toko-toko lain. Jadi kadang orang nelpon, Pak saya mau kredit. Kita bilang, Bapak harganya itu sama kan boleh enggak? Akhirnya setuju, barang kita antar. Tapi barang sebenarnya nggak ada di toko? Barang nggak ada. Itu pun kita ngutang sama toko lain. Ngutang toko lain. Jadi benar-benar modal nekat lah gitu. Pertama kali buka usaha tuh. Mantap sekali ya. Oh, jadi cerita gitu ya. Oke. Nah, jadi berapa lama tuh Bang Ervan perjalanan door to door tadi? Door to door tuh setahun pertama Pak Ican. Oh, setahun pertama. Itu pun masih toko kecil di Sungai Jawi gitu. Oh. Kadang toko pun kita tutup, kita lebih banyak door to door gitu. Oh iya. Jadi setahun door to door. Nah, habis itu hasil dari door to door tadi itu
apakah langsung ngembangin toko atau bangkrut lagi atau gimana tuh? Iya, ada banyak masalah Pak Ican. Ada pernah toko kita dikena maling, barang kita habis semua. Jadi pun kita emang habis modal ya, mau gimana lagi, kita mulai lagi dari nol lagi. Berarti pas udah perjalanan setahun door to door punya toko kecil tuh kemalingan. Pas kita modal kita udah sampai 12 laptop kemarin kan, dari door to door bisa stok 12 laptop. Kemalingan. Nggak ada lagi dan nol duit lagi tuh. Cuma ya mulai lagi dari awal. Nggak patah semangat lah ya pokoknya. Alhamdulillah bagi lagi. Itu pun kemalingan tuh bersih Pak Ican toko tuh. Sampai sepatu-sepatu pun semua hilang lah toko tuh. Subhanallah. Jadi memang cobaan ujian ya, mau sukses tuh nggak mudah ya Bang Irfan ya. Oke. Nah terus dari situ tuh gimana gitu Bang Irfan, akhirnya kan udah kemalingan. Alhamdulillah ini kan ruko yang di Merdeka nih, kita emang niat dari orang tua tuh bikin buka toko buku. Cuma saya izin sama orang tua boleh enggak toko bukunya saya selingin sama komputer. Jadi pas abis udah kemalingan tadi itu langsung planningnya di toko yang menara orang tua. Pindah ke ruko baru ini. Pindah ke ruko baru. Alhamdulillah dapat ruko dari orang tua nih kan. Cuma dari dikasih modal. Cuma dikasih buku aja. Buku suruh jualan. Jadi cuma karena kita kan udah basicnya leasing setahun jual barang komputer. Terus setahun buka usaha dirampok jual komputer juga. Jadi pas kita buka toko buku ini pun 90% nih buku, cuma di sudut kecil tuh kita komputer. Sudut kecil itu Pak Ican udah benar cuma nutup ini ya. Iya, sisanya buku semua. Buku. Alhamdulillah komputernya kan alhamdulillah bisa maju terus Pak Ican. Alhamdulillah. Karena kita juga banyak teman-teman bantu lah dari teman-teman yang udah kita kenal di Lisi. Kita kan keluar tapi teman-teman nggak keluar. Tapi masih konsep door to door tuh Bang Irfan jualannya. Udah tahun kedua sih udah agak kurang Pak Ican. Jadi stay di sini. Iya, lebih banyak teman-teman kita tuh yang bantu kita gitu Pak Ican. Karena kita udah banyak kenalan di Lisi. Iya. Waktu kita diberhentikan tuh kan teman-teman nggak berhenti. Jadi kita masih itulah saling support lah Pak Ican. Jadi masih ada komunikasi lah ya dan kerjasama gitu. Pak Ican. Masih barangnya juga belum ready di toko. Malah kita tuh kadang seringnya tuh minjam barang dulu, ngutang dulu Pak Ican. Nunggu cair, leasing baru kita bayar ke dealer. Nah, tapi pada saat itu nih Bang Irfan kan usaha komputernya kan baru nih Bang Irfan. Nah, pada saat itu pasti dong orang belum tahu belum banyak yang tahu, kemudian orang juga belum percaya beli sama toko Bang Irfan. Nah, itu pada saat kondisi itu tuh gimana tuh Bang Irfan bisa mendapat pelanggan tuh? Alhamdulillah tuh zaman-zaman itu tuh kita bisa dapat harganya agak spesial lah Pak Ican. Jadi mainkan dari harga gitu ya, keuntungannya. Yang pertama harga tipis, kita gitu ya. Agak tipis untungnya. Yang kedua kita banyak support dari leasing. Jadi kita baru buka toko tuh Pak Ican, penjualan kita udah tertinggi skala Pak Ican. Masya Allah. Di leasing itu tahun berapa tuh? Bisa ingat nggak? 2008 Pak Ican. 2008 2009. 2009 tuh ya. Tapi udah di ruko sini ya? Belum, masih di Sunyawi Pak Ican. Masih di Sunyawi juga? Yang kemalingan tuh? Jadi walaupun kita Masya Allah, ujiannya tanpa modal, tapi kita tiap hari door to door, kita usaha, kita ikhtiar. Alhamdulillah berkembang usahanya. Tanpa modal Pak Ican, soalnya Bapak pun nggak ada ngasih modal. Jadi memang survive lah Bang Irfan ya? Emang modalnya tuh niat. Kita ke lapangan, iya. Terus laku kita pinjam barang orang. Orang tuh pun alhamdulillah percaya. Jadi kita udah dibayar langsung kita bayarin gitu Pak Ican. Masya Allah. Tapi kan door to door itu Bang Irfan cukup capek juga ya ke rumah-rumah orang gitu kan. Akhirnya di sini berarti bisa dianggap kalau menara komputer itu berdiri tahun berapa nih Bang Irfan sebenarnya? Berdiri Pak Ican tanggal 8, bulan 8, 2008. 888 Pak Ican. Masya Allah, tanggal cantik sekali ya. Alhamdulillah Pak Ican itu pun setelah dipecat Pak Ican. Udah ada niat mau buka toko. Setelah dipecat tuh akhirnya mendirikanlah menara komputer tanggal 8 bulan 8 2008. Iya Pak Ican. Berarti sekarang ulang tahun 2020 ke kalau nanti jalan 20 ke 12 tahun ya. Tahun ini ya berarti ya. Tahun ini ke 11 Pak Ican. Ke 2020 kan berarti? 12. Oh iya 12. 12 tahun berarti udah
hampir ulang tahun nih kan, beberapa bulan Agustus lagi. Pak Iya, Ican. Agustus Pak ya. Ican. Masya Allah. Nah, berarti dari udah pindah di sini mulailah itu ya merintis menara sampailah dengan kondisi seperti ini, atau ada kemalingan lagi atau enggak ya? Banyak Pak Ican. Banyak juga? Masalah tuh terus jalan terus Pak Ican. Nah, tapi dari sisi Bang Ervan tuh menanggapi problematika permasalahan selama merintis toko menara itu seperti apa Bang? Kalau boleh kami tahu gitu. Ya kalau dari masalah kita dapat duit tiba-tiba kemalingan. Terus pas buka toko di sini juga pernah kemalingan Pak Ican. Terus ya dari kompetitor, kadang dari internal. Iya, banyak lah Pak Ican. Kadang pun kita pun udah lagi jatuh, tiba-tiba timpa musibah lagi Pak Ican. Kadang tuh rasa udah pengen stop, tapi ya udah kita maju terus Pak Ican. Nah, apa yang membuat Bang Ervan atau sosok Bang Ervan tuh terus maju tuh Bang, atau move on gitu Bang dengan problematika? Kan tadi bilang ada hampir nyerah nih, tapi alhamdulillah masih jalan terus nih Bang. Nah, yang pertama kita kan pingin ngasih ini rezeki untuk teman-teman karyawan gitu Pak Ican. Kalau kita stop kan mereka juga perlu rezeki. Yang kedua ya kita pun ingin beri manfaat untuk masyarakat Kalbar. Masya Allah, beri manfaat. Jadi yang setiap kita terima itu kita balikin lagi ke masyarakat 0,5% untuk bangun panti, masjid dan lain Pak Ican. Oke, jadi memang kita pun tidak cuma berdagang, tapi kita juga ingin bermanfaat ke masyarakat Pak Ican. Jadi konsep bisnis Bang Ervan yang membuat jalan terus itu ya tadi ya Bang Ervan, jadi memang secara pribadi ingin bermanfaat buat masyarakat banyak, Allah, Pak ya kan, ingin berbagi mungkin Bang ya ke masyarakat juga ya kan, sehingga ada masalah lillahi ta'ala gitu Bang, jalan terus. Jadi wah cukup. Kalau sekarang kondisi sekarang nih Bang Ervan, berapa banyak toko atau outlet yang menara nih Bang? Toko alhamdulillah udah 2 Pak Ican. Sekarang yang di Merdeka sama di PCC. Oke. Yang dulu awalnya kita jualan 1 bulan cuma 10, 20, sekarang udah 1000 lebih Pak Ican. Masya Allah. 1000 tuh bukan barang kecil, barang-barang handphone, laptop Pak Ican. Masya Allah. Inilah teman-teman ya, berkat kegigihan seorang Bang Ervan ya kan. Nah, Bang Ervan memulainya mungkin kalau digambarkan dari perjalanan Bang Ervan tadi, door to door itu nggak mudah teman-teman, nggak semua orang. Nah, belum mungkin orang tua tidak setuju. Nah itu Bang Ervan setuju. Artinya Bang Ervan juga nggak punya rasa malu ya gitu kan Bang Ervan, dalam arti kan untuk menawarkan selama mungkin pekerjaannya halal. Betul, gitu Bang Ervan ya. Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang yang lagi nonton videonya lagi berada dalam posisi yang mungkin udah memulai bisnis, kemudian takut ya Bang Ervan maju ya. Terus Pak Ican. Nah maju ya terus. Modalnya yang penting niatnya lurus kata Bang Ervan. Yang penting niatnya berbagi buat orang banyak, bermanfaat buat orang banyak, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan materi semata gitu Bang Ervan ya, tapi memang ada unsur spiritualnya. Nah, dan itu Bang Ervan sudah buktikan dan lakukan ya kan, proses panjang teman-teman 12 tahun ya Bang Ervan perjalanan menara komputer, dah banyak melewati gelombang ekonomi jenis apapun lah gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah masih bertahan. Kalau sekarang berapa banyak pekerja yang ada di menara komputer Bang? Kalau untuk karyawan 13 Pak Ican. 13. Ditambah promotor segala macam tuh mungkin 30 Pak Ican. 30, berarti ada 30-an orang nih Pak. Ya, alhamdulillah Pak Ican. Alhamdulillah. Nah, jadi itu teman-teman cerita atau kisah perjalanan seorang Bang Ervan membangun menara komputer ya kan. Nah, kalau teman-teman yang sering lewat berlalu lalang, nah yuk mampir kalau ada kebutuhan elektronik ya kan, yang terutamanya handphone ya kan, komputer, laptop, wah dijamin harganya termurah. Wah, termurah garansi tuh. Resmi. Garansi resmi. Kemahalan kami ganti 2 kali. Wah, kemahalan diganti 2 kali, memang luar biasa. Ini statement dari ownernya loh, bukan saya. Kemudian ada tadi apa 1% kalau yang belanja ya, termurah, berpoin, beramal. Masya Allah. Jadi selain konsumen belanja dapat poin, konsumen juga otomatis bersedekah Pak Ican. Masya Allah. Dan akan kita salurkan kepada yang berhak. Masya Allah. Tuh di balik kisah perjuangan Bang Ervan, nah sekarang Bang Ervan bisa menikmati buah dari perjuangan Bang Ervan. Oke teman-teman semua, nah terima kasih sudah menonton
video ini semoga teman-teman bisa terinspirasi dan tambah semangat dalam melewati segala permasalahan yang teman-teman hadapi. Saya Ican dan Bang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.